Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa alhiqna bis solihin wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin. Kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menunaikan kefarduan kita berjamaah. Setelah itu kita diperkenankannya meluangkan waktu untuk tazkirah agama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasalah kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad, dengan disampaikannya risalah al-Islam hingga termasuklah kita pengikut-pengikut sunnahnya. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada sahabat-sahabiyat, pengikut-pengikutnya ila yaumil mi'ad, sampai hari yang dijanjikan. Amin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan tentang syariat azan. Walaupun sudah beberapa kali disampaikan, tapi di jamaah kita ini sebagai kader disyariatkannya azan. Kita mulai dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'a wa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila diserukan untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi syariat yang pertama adalah hari Jumat. Baik, kita mengambil azannya. Ketika tiba waktu salat dikumandangkan azan, sebagaimana kita tadi. Azan itu syaratnya suci badan. Oh, kalau begitu tidak boleh azan dahulu baru berwudu. Sering kita lihat di pengkaderan. Kenapa? Ya, azan itu rangkaian dari ibadah, itu kan. Jadi menyerukan azan itu harus bersih badan melalui wudu dahulu. Azan tidak sah jika belum tiba waktu salat. Sekarang ini waktu salat betul-betul. Karena jam, ya kan, kalau waktu subuh tuh ada fajar sadik, ada fajar kadzib.
Fajar kazib itu adalah fajar yang memancar keluar, kemudian berhenti, kemudian kita tunggu. Fajar shadiq masuk waktu subuh. Baik. Azan adalah rangkaian ibadah yang padanya tidak sah kecuali wudu. Muazin yang ditetapkan seyogianya sudah berwudu. Muazin. Sekarang kita ini harus bisa azan, harus berwudu menjelang tiba waktu salat. Semua orang bisa azan, ya. Kemudian semua orang bisa jadi imam. Kalau jadi makmum, jelas. Jadi makmum. Jadi azan muazin bisa, memimpin salat bisa. Azan. Jadi ada informasi dari Rasulullah bahwa apabila azan dikumandangkan itu setan lari, hengkang, tunggang langgang sejauh suara azan terdengar. Itu dahulu masjidnya hanya satu di Madinah. Azan. Bagaimana kalau masjid sekarang ini, ya, masjid musala di mana-mana. Kalau di Arab Saudi itu masjid hanya masjid. Lalu ada musala. Yang dikatakan musala itu yang di kantor di sudut-sudut itu di kantor itu musala namanya. Kalau kita di sini musala. Ada musala yang tidak disalati salat Jumat. Ada masjid yang dinamakan masjid karena disalati salat Jumat. Itu masjid. Jin itu berlari tunggang langgang mendengar suara azan sejauh suara azan. Lalu karena masjid kita banyak, lalu kemana dia lari? Rasulullah menyebutkan hatta ke kolong-kolong kakus, hammam, khala ya juga, mirsad ya juga, khala, mirsad, hammam, sama dengan kita di sini, kakus, toilet. Kenapa toilet? Ketika kita masuk toilet, diajarkan oleh Rasulullah masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, sebelum masuk membaca doa. Wah, berarti jelas di toilet itu kesukaannya setan. Ini rahasia. Ternyata ente setan lah suka ke toilet. Karena salah satu yang favoritnya dari toilet itu uap. Maaf, kita buang angin itu kesenangannya setan. Bahkan di penelitian itu ada bahwa uap seperti itu masih dihajatkan oleh tubuh manusia, cuma manusia sering tidak suka. Takantut. Termasuk kesukaan setan. Semua kolong toilet akan terisi karena ternyata azan di mana-mana bersahut-sahutan. Tapi ia keluar lagi setelah azan berhenti. Dikutip dari hadis Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza nudiya lis-salati adbara syaitanu walahu duratun." Apabila diserukan azan untuk salat, maka syaitan menghindar. Walahu duratun, sampai kentut. Setan kentut kayak apa? Memang kentut. Kencing, ada di surah kan? Orang yang terlalap tidur itu kupingnya dikencingi oleh setan. Ada hadis itu kan. Coba saya pernah. Waktu orang azan, belum azan tapi mata ngantuk. Tapi hendak goreng hendak tidur pura-pura. Rupanya begitu orang azan kada mendengar suara azannya. Rumah dekat dengan masjid.
kada terdengar. Itu namanya telinganya dikencingi oleh syaitan. Hatta la yastami al-azan, sehingga tidak terdengar suara azan. Fa iza qudiyal azanu aqbala, fa iza suwiba adbara. Apabila azan lari, apabila selesai ia kembali. Hadis riwayat Bukhari. Jadi azan, nanti kita jelaskan kenapa di azan itu maka setan termasuk. Spirit suara azan itu kemudian dikutip oleh manusia, diambil spirit. Karena ada dalil agama setan itu berlari manakala mendengar suara azan. Spirit suara azan itu diambil oleh manusia untuk menolak segala hal yang ada setannya, seperti kebakaran. Wah, kebakaran. Untuk mengusir segala macam setan. Setan berlari mendengar kumandang azan karena misal ketika terjadi kebakaran, dikumandangkan untuk mengusir setan karena diyakini tradisi di situ ada tradisi kebakaran, hantu api. Wah, itu hantu api. Maka dikumandangkan azan untuk mengusir hantu api. Pemadam kita di kampung Melayu itu sering sentar ke atas sana. Turun, azan. Lalu keyakinan akulturasi budaya itu berkembang di masyarakat budaya bahwa hantu api itu takutan disuarakan azan. Lalu apabila nang azan itu kada berpakaian. Ada kisah lah di kampung mendengar betilanjang azan tapi betilanjang. Nah, itu disintar di atas. Turun. Orang nak mau nyiram. Itu betilanjang. Artinya ini kan persis biasa sering dilaksanakan oleh masyarakat. Itu namanya olok-olokan setan. Bahwa azan itu benar sabda Rasulullah bahwa untuk mengusir setan hantu api itu benar-benar dengan azan. Tapi tidak berpakaian itu dicampur antara syariat azan dengan budaya, itu akulturasi namanya, percampuran. Jadi diolok-olok setan itu, ketawa setan bahwa mengamalkan ajaran yang pernah diajarkan oleh setan. Hadirin jamaah rahimakumullah, azan menurut asal syariat diserukan ketika tiba waktu salat, tetapi masyarakat muslim juga melakukannya seperti di kuburan. Ketika jenazah sudah ditanam di kuburan, maka azan. Ketika berlangsung penguburan, amun kada percaya, iringi azan di kuburan. Lalu di samping di kuburan, bayi lahir itu pun juga diazankan. Azan, laki-laki azan, perempuan kamar. Jadi seolah-olah masyarakat Islam, masyarakat Banjar, masyarakat Asia Tenggara itu menyambut kelahiran dengan azan dan menyambut mengantar kematian itu dibacakan azan. Ada lagi? Dan diserukan juga azan ketika ada kejadian bencana untuk menyiagakan semua orang. Azan ketika itu azan ketika jamaah haji hendak berangkat ke tanah suci. Jadi azan ketika musibah, banjir, azan.
Rupanya azan itu salah satu untuk memberitahukan ada api tadi, sudah ada azan. Sekarang banjir, misalnya longsor, banjir, azan juga. Nah, yang terus dianut oleh masyarakat Kalimantan Selatan, masyarakat Indonesia pada umumnya, azan ketika memberangkatkan jemaah haji. Saya pernah ke embarkasi Balikpapan, waktu itu masih masyarakat Banjarmasin ke Balikpapan. Kemudian embarkasi Banjarmasin ini, ketika jamaah sudah siap untuk dinaikkan ke base untuk diantar ke pesawat, ke airport, lalu ini ada orang Departemen Agama itu azan, merdu azan, sehingga dengan merdunya suara azan, jamaah itu hinip bernayan semua menyahut suara azan seperti menyahut ketika salat azan. Selesai azan, lalu berdoa, Allahumma rabb hazihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Kayak hendak salat. Jadi saya sudah mengetahui bahwa pencetus perilaku umat Islam seperti itu ya mafhum. Nang mana kada tahu, pokoknya malam ini tahu. Orang hendak haji pun diazanakan, atau turun di rumah azan. Dibacakan azan. Ini adalah suatu kenyataan di masyarakat Muslim Indonesia, Asia Tenggara, Banjarmasin. Lalu membaca doa azan. Menurut asal ketentuannya, doa azan itu dibaca selesai dikumandangkan azan pada awal waktu salat. Ketika muazin mengumandangkan azan pada waktu salat, itu disyariatkan membaca doa. Tapi karena kebiasaan mendengar suara azan, walaupun di kuburan orang berangkat haji, atau ada musibah bencana, atau ada kebakaran, lalu masyarakat Muslim itu mendengar suara, membaca doa azan. Artinya pertanda bahwa itu satu kejahilan, satu kenyataan bahwa masyarakat kita tidak mengetahui asal-usul riwayat azan. Membaca doa azan itu dengan diawali menyahut Allahu Akbar, kita sahut. Semua kita hentikan. Kegiatan di rumah dihentikan. Kita dengarkan azan. Menyahut sambil mendatangi di mana azan itu. Nah, kita bersiap-siap sambil mendatangi. Karena azan itu spiritnya adalah Allah memanggil kita. Allah memanggil kita di rumahnya. Allah menunggui, itu azan itu. Allah sedang menunggui di rumahnya. Di rumah Allah. Kita datang tepat pada waktu azan. Lalu bagi orang yang datang terakhir, misal kalau undangan itu kita hadiri jam-jam yang awal ditentukan itu jam 9 sampai jam 3 ditunggu datang, kita ada tuan rumah, itu kan undangan pengantin. Nah, amun sudah jam 12 itu misalnya tuan rumah istirahat, kita datang juga, sah juga sebagai undangan. Cuma mana tuan rumah nih? Wah, kisahnya itu tuan rumah. Artinya datang terakhir, salat zuhur pada waktu terakhir saja sah. Cuma kada ada tuan rumah, itu kan umpama. Nah, jadi sudah situ. Lalu azan yang berhubungan dengan pelaksanaan salat Jumat berdasar literatur bahan bacaan kita, azan itu dinamai dengan azan maklumat. Azan di Saudi itu, di Riyadh pernah saya tinggal. Azan maklumat itu azan sebelum waktu Jumat jam 11 misalnya kan. Azan. Allahu Akbar. Itu azan. Berpaling pulang. Allahu Akbar. Memberitahukan kepada halayak bahwa ini hari Jumat. Itu kan. Azan waktu setelah
jam 12 atau jam 1.30 atau waktu yang ditentukan oleh Imam Syakiyah ini, azan muazin Jumat itulah azan. Nah, azan permulaan itu azan 2 kali kisahnya hari Jumat. Azan pertama itu azan maklumat. Nah, azan sebelum tiba waktu salat Jumat dimulai dari ijtihad Utsman bin Affan, karena orang-orang apabila hari Jumat sibuk dengan di pasar, masih sibuk di pasar walaupun menjelang Jumat. Jumatan di Arab Saudi itu di mana-mana umumnya kita lihat bahwa hari Jumat itu ramai hari pasar. Butuh tukar apakah? Mulai alat-alat yang sederhana di dapur sampai alat tulis yang penting-penting, sampai ada orang berjual. Ada ini sini. Sampai orang berjual kasbah, baju loak itu kan. Jadi kita itu musim dingin, jaket yang baru kan mahal membeli, mencari bekas-bekas saja jaket itu. Lumayan 15 rial jaket. 2-3 macam kita bisa jaket. Penahan panas, dingin, supaya dingin. Jas. Nah, lalu Utsman merintahkan azan. Al-Zawra, ke tempat yang tinggi di sudut berhadapan dengan pasar, lalu azan di situ. Nah, jadi azan maklumat itu beda dengan azan masuk waktu salat. Nah, jadi bagaimana agar azan kita benar-benar sesuai dengan ketentuan, waktunya sesuai, lawan yang penting adalah lapas huruf-huruf. Di akhirat nanti orang yang azan itu ditinggikan Allah. Bahwa di padang mahsyar itu ada orang yang lehernya tinggi, kita kemudian melihat heran tercengang. Ternyata itu orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, lehernya panjang, orang biasa azan di dunia, diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya. Azan yang sesuai dengan makhraj huruf diikuti dengan penghayatan. Apa azan? Asyhadu an la ilaha illallah, dilakukan dengan lagu sebagus-bagusnya sesuai dengan makhraj huruf. Apa artinya? Harus kita memahami asyhadu an la ilaha illallah itu pernyataan bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, hanya Allah. Azan, asyhadu an la ilaha. Lalu kalau kita azan sekadar bisa aja, diserahkan oleh panitia takmir mikrofon azan keras, padahalnya belum pernah mengikuti pelatihan. Nah itu, jadi kita ini seperti Kamar tadi, saya kira bagus sekali ini, sudah berlatih barangkali ini, melatih pelatihan. Dan seperti itu harus bisa semua orang, ya. Azan itu pasti bisa karena dilatih. Azan anak di bawah akil balik misalnya bagus suaranya, itu masih muafi, masih dimaafkan azan. Tetapi iqamat harus orang dewasa. Iqamat kenapa orang dewasa? Pertama, hadis Rasulullah, fa iza qudiyat taswibu aqbala hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi. Apabila selesai iqamat, berarti seseorang sedang iqamat, datang lagi syaitan menyusup di antara manusia, membisikkan supaya ingat sesuatu yang tidak ingat. Uzkur kaza lima lam yakun yazkur. Mengingatkan sesuatu sebelum azan itu mengingatkan sesuatu yang kita lupa. Misalnya
Di mana unda mandak jarum tadi? Di mana unda mandak pulpen tadi? Kada dapat dicari. Setelah ikamat, di situ panggilannya tadi. Nah itu kan setan mengingatkan. Jadi apabila selesai azan, selesai ikamat, setan berlari, kemudian selesai ikamat, setan datang lagi, kemudian dia melakukan apa yang dia lakukan terhadap orang-orang yang akan salat. Di antaranya adalah talafut, at-talafut, menoleh. Salat dengan menoleh atau melirik sebagai perbuatan yang mencuri di dalam salat. Talafut minasyaitan itu ketika Allahu Akbar, mata itu kemana mata? Ada di dalam salat itu dilarang pakai baju bertulisan. Saya pertama kali sekolah di Arab itu baju sasirangan. Saya bangga membawa sasirangan itu. Ternyata orang Arab di kampus itu kan anak Arab lah di kampus, mahasiswa. Hospil orang belakang. Rupanya ya di Arab itu kan orang baju polos. Bila kada putih, hitam atau ya polos. Saya baju sasirangan. Tasawir mengganggu pandangan orang sedang salat. Nah, jadi baju batik pun tidak dipakai lagi kecuali baju polos. Salat di kampus universitas itu mahasiswa. Mengganggu orang salat. Kalau di sini biasa. Bahkan ada baju olahraga masih bertulisan klub olahraga SMK 2 misalnya, olahraga klub olahraga SMA Muhammadiyah bertulisan. Kita masih biasa aja itu, tapi dilarang. Bukan dilarang karena penting bersih sah salat, tapi tulisan menyebabkan orang lain membaca. Padahal salat itu ketika dilaksanakan selesai takbiratul ihram itu sudah berlangsung dialog munajat kepada Allah. Apa saja yang kita baca adalah dalam rangka memandirakan, mendialogkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbiratul ihram itu artinya haram membaca atau melakukan sesuatu selain daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahrimuhat takbir, pengharamnya takbir, wa tahliluhat taslim, penghalalnya salat. Nah, jadi kita usahakan sedemikian rupa bahwa salat itu memang suasana berpandir lawan Allah Ta'ala itu. Nah, jadi setan berusaha untuk agar orang salat itu melakukan pencurian dalam salat, yaitu talafut, menoleh. Nah, kita menoleh itu ke atas atau menoleh ke samping. Karena ada sejadah kawan itu bawaan baru hijanu umrah kan di Makkah. Makanya di sini di masjid ini polos warna putih hijau agar tidak terjadi talafut dalam salat itu. Itu kisahnya sejadah tempat sujud kita polos. Nah. Kemudian yang dilakukan oleh syaitan itu la yu'tamma, perbuatan tidak mengikuti gerakan dalam salat itu, tidak mengikuti gerakan salat imam. Nah, menjadi gerakan itu yang sering itu menyertai imam. Imam itu Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Ketika imam melakukan ruku' Allahu Akbar, makmum baru Allahu Akbar. Ketika imam bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah, baru imam bangkit sami'allahu liman hamidah. Yang sering tercela dalam salat itu adalah mengikuti Allah, itu kan, sami'allahu liman hamidah, beriring-iringan. Jadi harus benar-benar imam itu sempurna takbir, kemudian takbir makmum. Kalau begitu imam harus mengerti bahwa imam ini bertakbir, makmum lagi belum.
Ketika imam sudah ruku, imam disempurnakan, memberikan kesempatan bagi makmum sempurna ruku. Bangkit dari ruku, baru imam mau bangkit dari ruku, memberi kesempatan. Apabila berebut, nah lalu iring-iringan mendahului imam, kadang mendahului, menyertai imam, tidak mengikut. Dua sudah. Ya. Lalu setan menyusup di situ, merangsang tasawuf menguap. Tadi main-main lincah sama kawan-kawan, begitu salat menguap. Hadis Rasulullah, apabila kamu mendengarkan orang menguap sampai bunyi, itulah bunyi ketawanya setan. Kayak apa yuk? Menguap. Imbas salat lalu menguap aja. Itu ketawanya setan. Lalu ajalah digiringnya oleh setan supaya sembahyang terburu-buru. Itu kan tidak mengikuti imam tadi, terburu-buru, begas-gas terburu-buru. Lalu istau, kata imam, rapikan sab, istau sufufakum fa inna taswiyatu sufuf min tamamil salah. So, dari kesempurnaan saf itu adalah kesempurnaan salat. Itu menggambarkan tentang wala tazaru furujatin lisyaitani, jangan kamu beri kesempatan celah bagi syaitan untuk masuk. Saf renggang itu dimasuki oleh setan. Nah itu apa namanya, gangguan-gangguan yang sempat menyusup setan sesudah orang salat. Karena itu marilah kita senantiasa memberi ilmu tentang ibadah salat ini. Kembali kepada lafaz azan. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, pemahaman kita tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, karena kita salah nyambet, salah sebut, ya sering. Asyhadu an la ilaha illallah, itu salah. Ilallah, yang benar itu asyhadu an la ilaha illallah, itu yang benar. Nah, kalau begitu bukan main ini. Semula syaitan itu berlari tunggang langgang karena bacaannya kita benar. Ketika bacaan kita salah, syaitan bertepuk tangan. Terakhir, la ilaha illallah. Tahu salahnya? Ilallah. Suara bagus, merdu, tapi la ilaha illallah. Jadi harus benar-benar kalimat itu 2 kali. Kalimat tahlil itu pada pertama, kemudian sekali pada terakhir. Itu. Belum lagi kalimat-kalimat yang lain, yang kalimat sederhana tapi luas penyesatan bagi syaitan. Nah, ini salah satu contoh kasus. Hayya 'alas shalah, kita baca hayya 'alas shalah. Di mana salahnya? Sad kepanjangan. Kalau tadi asyhadu an la ilaha illallah, ketinggalan tasdid, 1 huruf lam nanti menuntut di akhirat. Kemana aja huruf aku? Ini kok dibaca. Nah, 1 huruf. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, haknya puang kosong, hayya 'alal falah. Termasuk qamat. Oleh karena itu kader-kader sebagai pelajar ini kami angkat salut, angkat tangan setelah dilatih oleh pembimbing-pembimbing mulai azan. Azan harus orang-orang yang benar-benar pernah mengikuti ya penataran, pelatihan. Sehingga ke masyarakat nanti kita di mana saja berada, azan kita benar. Jadi ada yang
diserahkan oleh panitia takmir, suara bagus tetapi salah. Itu azan. Wasiat takwa, kita masukkan wasiat takwa. Wasiat kita pada kesempatan ini bukan menakut-nakuti, tetapi bersama-sama muazin kita supaya muazin senior itu melatih kepada muazin junior. Sebagaimana informasi tadi, imam itu sudah dikader, wah itu sip, dikader. Artinya kader sekadar bisa, tetapi bisa kemudian dibimbing oleh pembimbing. Nah, bayangkan syaitan yang semula berlarian tunggang langgang karena mendengar suara azan bersahut-sahutan menjadi bersorak-sorai karena azan yang dikumandangkan tidak lagi meresahkan, tidak lagi takutan, tapi menggembirakan. Nah, jadi setan itu ke masjid juga, Syaitan itu kada sirik, hanya ingin menggiring manusia supaya sirik, musyrik kepada Allah, supaya tidak mentaati Allah, atau kepada orang-orang yang beribadah supaya bergeser mentaati Allah kepada mentaati perintah syaitan. Nah, perintah syaitanlah yang ditaati, padahal itu perintah Allah. Nah, lalu ketaatan itu harus wajib dilakukan pemberi ilmuwan setiap kali. Hadirin, jadi mari kita bersama-sama berbenah agar ibadah kita sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah itu kita berserah diri kepada Allah, kita tujukan kepada Allah. Apabila ada teman-teman yang keliru beribadah, itu bukan hak kita menegur. Kita diutus ke sini bukan untuk menilai orang lain, tapi berserah diri beribadah kepada Allah. Kesalahan-kesalahan kawan itu nanti di dalam majelis taklim seperti ini dibetulkan. Ikam walai. Menurut Ustadz Tarjih pernah mengatakan bahwa takbir itu harus seboleh sejajar bahu atau seluruh daun telinga, telapak tangan ini menghadap kiblat. Allahu Akbar. Betul-betul diarahkan memang menghadap kiblat. Jangan Allahu Akbar. Sahaja sembahyangnya coba kada sesuai dengan tuntunan. Kemudian waktu sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Pernyataan seperti itu ada, kemudian hadisnya tidak dapat diperpegangi. Ada hadisnya tapi lemah, tidak dapat diperpegangi. Yang dapat diperpegangi adalah hadis yang menceritakan bahwa takbir itu menghadap kiblat seluruh daun telinga. Kemudian takbir ketika ruku sama seperti mengangkat tangan, seperti takbiratul ihram. Kemudian sami Allahu liman hamidah sama seperti takbiratul ihram mengangkat tangan. Kemudian sujud membaca Allahu Akbar tapi tidak mengangkat tangan. Nah, itulah azan. Nah, jadi bagaimana agar kalimat azan ini menurut syariat hanyalah awal waktu salat, tiba waktu salat baru diserukan azan. Tetapi karena barangkali dahulu masyarakat sebelum ilmu pengetahuan tersebar, lalu apa-apa sesuatu yang baru, apa-apa sesuatu yang perlu diberitahukan masyarakat, maka dilakukan azan. Seperti kejadian-kejadian bencana, ada sesuatu yang baru, bahkan pasar itu. Nah, lalu azan dahulu itu azan di menara. Ketika kalau orang hidup Babu Sairi itu kan sama dengan seumur saya, tahun 64-65 itu azan masih di aja kita masjid. Ketika mulai tersebar pengeras suara itu di kampung gak ada listrik, aki, menyetrum aki, kemudian digunakan listrik. Itu mulai di masyarakat itu azan dengan pengeras suara. Lalu berkembang sampai sekarang, zikir pun pakai pengeras suara. Padahal zikir itu
adalah berzikir masing-masing yang tidak terdengar orang lain, tidak terganggu orang lain yang sama-sama berzikir. Lalu pada saat sekarang menjadi masalah, ya masalah lah kalau dipermasalahkan. Nah, jadi yang penting itu boleh dengan pengeras suara, tapi menggunakan pengeras suara dalam saja, itu kan. Hanya azan yang disiarkan kepada masyarakat harus dikumandangkan dengan suara nyaring terdengar. Lalu dalam bimbingan azan itu ada istilah menutup kuping itu supaya suara itu diutamakan orang bersuara bagus. Azan anak-anak boleh, belum akil balik, masih SD kah, suara bagus gitu. Tapi qamat harus orang dewasa atau orang akil balik. Sesudah azan langsung disab jamaah. Ternyata sesudah qamat, maksud saya, sesudah qamat itu tidak ada tuntunan bacaan doa sesudah qamat. Itu karena jamaah langsung berdiri di saf. Kalau di lain misalnya masyarakat qamat dahulu baru menyuruh imam siapa, imam belum berdiri. Nah, di jamaah kita hak imam berdiri, kemudian menentukan siapa yang qamat, sudah qamat tidak lagi ajaran doa sudah qamat. Tidak ada doa sudah qamat. Nah, jadi menjadi tahulah kita bahwa masalah itu adalah masalah memahami tentang dalil-dalil, memahami tentang keadaan, memahami tentang situasi di masyarakat. Terakhir, perempuan pun berjamaah harus azan, ya, azan dengan suara perempuan sebagai aurat tetap tidak terdengar oleh jamaah laki-laki di luar tadi, kecuali azan, menyuarakan azan. Orang yang datang setelah qamat selesai salat kada perlu azan lagi. Selesai maghrib orang datang hendak salat, lalu cukup dengan iqamat saja. Azan itu disyariatkan kepada jamaah yang baru didirikan azan. Setelah jamaah itu selesai baru dia qamat. Adapun masbuk tidak perlu qamat karena ikan mengikuti saf jamaah. Nah, itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian apabila ada sesuatu, nomor telepon ada. Kita sudahi dengan, karena ini adalah menyampaikan pendapat, maka Rasulullah mengajarkan supaya dibacakan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.